terkasih nama Tuhan, pada sore hari ini kita akan mengadakan ibadah youth dan secara online kita akan membagikan firman Tuhan. Sebelum saya membagikan firman Tuhan, mari kita satukan hati,
Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia. Terima kasih buat penyertaan Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Sehingga Tuhan kami dapat berkumpul bersama-sama untuk bisa mendengarkan kebaikan tentang Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami ucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Salam anak muda dimanapun engkau berada. Terutama Star Youth JKIHK Kota yang berada di kota Jakarta Pusat. Ya, saya sampaikan pada sore hari ini saya berada di Kota Malang dan saya mau melayani teman-teman dari Kota Malang. Dengan judul tema kita pada sore hari ini saya ambil dengan judul hubungan intim dengan Tuhan. Ya, ada beberapa hal nanti saya mau bagikan 3 hal yang terpenting dalam membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kalau kita mau tahu teman-teman anak-anak muda dimanapun engkau berada, ya, untuk bisa memulai hubungan intim dengan seseorang haruslah didasari yang namanya rasa cinta atau kasih. Sama dengan anak-anak muda yang sedang berpasangan, sedang berpacaran, untuk membangun satu hubungan intim harus didasari oleh rasa cinta atau kasih. Seperti sepasang kekasih yang saling mencintai, lalu timbul keinginan untuk bisa saling mengerti supaya bisa menjadi lebih intim. Cinta itu sangat nyata dan bisa dirasakan serta merupakan pengalaman pribadi. Seperti itulah kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kita bisa merasakan cinta dan kasih untuk kita bisa intim dengan Tuhan. Inilah perbedaan cara kita untuk bisa mencintai Tuhan. Kita sering sekali memberikan cinta yang semu, memberikan cinta palsu kepada pasangan kita atau kepada orang lain yang kita sayangi. Contohnya, PDKT selalu memberikan yang terbaik. Pada saat kita mau mengejar, kita mau mendekati seorang wanita, yang wanita sedang mendekati seorang pria, selalu memberikan yang terbaik. Akan tetapi, setelah membangun hubungan menjadi satu pacaran, ya, itu tidak diberikan lagi hal-hal yang terbaik kepada orang yang kita cintai, kepada orang-orang yang kita dekati tadi. Semakin lama hubungan, seringkali kita semakin berkurang kadar cinta kita kepada orang yang kita kasihi. Ya, itu yang terjadi. Lalu bagaimana dengan cinta kita kepada Tuhan? Lalu bagaimana dengan cintanya Tuhan kepada kita? Ya, bagaimana dengan cintanya Tuhan? Ya, karena kasih Tuhan sendiri pernah berkata, ya, aku mengasihi engkau dengan kasih kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Kita buka coba dari Yeremia 31 ayat 3 dikatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Yang percaya katakan amin. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan terus konsisten dengan cintanya kepada kita. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan konsisten menunjukkan cintanya kepada kita. Yang percaya, katakan amin. Ya, walaupun kita tidak mencintai Dia, walaupun kita tidak mencintai Tuhan, tetapi Tuhan tetap mencintai kita sampai kapanpun. Di sini, anak-anak muda dimanapun engkau berada, saya mau menjelaskan lebih detail bahwa segala sesuatu yang dunia tawarkan ke kita awalnya manis, awalnya enak, tapi lambat laun manis itu akan berubah menjadi pahit. Akan tetapi, teman-teman, saya mau sampaikan kepada kita semua, ya, bahwasanya segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita awalnya pahit, awalnya tidak enak, tetapi percaya saja bahwa semakin lama pahit itu akan berubah menjadi manis dan semakin manis. Karena apa? Sifatnya kekal. Karena apa? Sifatnya kekal. Begitu juga cinta Tuhan kepada kita dengan cinta yang kekal. Yang percaya katakan amin. Lalu bagaimana cara kita bisa mencintai Tuhan? Ya, bagaimana hal-hal, bagaimana hubungan, bagaimana cara, ada hal yang terpenting yang kita miliki untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Yang pertama poinnya anak muda, saya mau bagikan adalah iman. Ya, miliki iman, have faith in God. Ya, firman Tuhan berkata, ya, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, amin.
tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Coba kita buka firman Tuhan, teman-teman, dari Ibrani yang ke-11, ya. Kita buka Ibrani 11 ayat yang ke-6, dikatakan firman Tuhan, saya bukakan Ibrani 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang percaya katakan amin. Dengan iman kita bisa belajar tentang standarnya Allah. Dengan iman kita bisa mengetahui dan belajar tentang standar Allah. Tanggung jawab yang Tuhan berikan tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan sendiri. Tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak bisa lakukan dengan kekuatan sendiri. Apabila Tuhan tidak membantu kita, maka kita akan mengalami kegagalan. Amin. Di sini akan terjadi krisis iman bila kita tidak pernah mengikuti pimpinan Tuhan. Krisis iman di sini menyatakan apakah kita akan ikut kehendak Tuhan dan percaya kuasanya atau kita mengikuti cara kita sendiri. Ya, contohnya kalau kita mau lihat anak-anak muda pada saat Musa memimpin bangsa Israel mengalami krisis iman karena dia mengukur dengan kekuatannya sendiri dan merasa tidak mampu, padahal Tuhan berkenan supaya dia percaya akan kuasa Tuhan. Kita harus bisa percaya pada Tuhan. Kita harus bisa percaya kepada Tuhan. Percaya atas segala sesuatu yang Dia rancangkan kepada kita yang baik. Percaya bahwa segala dosa kita sudah dibayar Tuhan di kayu salib. Ya, percaya akan masa depan kita, bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Poin yang kedua saya mau bagikan teman-teman. 3 hal terpenting dalam membangun hubungan intim dengan Tuhan. Poin yang kedua, perubahan. Katakan sekali lagi bersama-sama, perubahan. Change your mind. Ya, perubahan. Kita coba buka Lukas 9 ayat yang ke-23. Lukas 9 ayat ke-23. Firman Tuhan berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Yang percaya katakan amin. Saya ulangi firman Tuhan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Yang percaya katakan amin. Kebanyakan dari kita ingin Tuhan menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Kebanyakan dari antara kita, keluarga kita, pengennya Tuhan menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Akan tetapi kita tidak tertarik untuk mengadakan perubahan dalam hidup kita. Kita hanya butuh kuasa Tuhan, tapi untuk bisa mengalami perubahan kita nggak tertarik seperti itu. Setiap kali Tuhan memberikan tugas atau berjanji kepada seseorang, ia perlu merubah orang tersebut, yaitu merubah kehidupannya sesuai dengan tujuan kehendak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Setelah terjadi perubahan, baru Allah melaksanakan kehendaknya dalam kehidupan orang tersebut. Contohnya kita lihat Nabi Musa, Yusuf, Abraham, Daud dapat dipelajari. Kita bisa belajar dari kehidupan mereka. Kita harus bisa merubah cara pandang kita terhadap Tuhan dan terhadap diri kita. Kita harus bisa mempercayai Tuhan lebih dari apapun. Lebih daripada kita mempercayai siapapun di dunia ini, teman-teman. Termasuk diri kita sendiri. Karena apa? Tuhan sudah lebih mengenal kita dibanding orang tua kita sendiri yang mengenal kita. Tuhan lebih mengenal kita dibanding kamu, dibanding kita mengenal diri kita sendiri. Yang percaya katakan amin. Amin, teman-teman anak muda. Poin yang ketiga saya mau bagikan adalah 3 hal yang terpenting yang saya bagikan membangun hubungan intim dengan Tuhan. Poin yang terakhir adalah ketaatan. Katakan bersama-sama, ketaatan. Radical obedience. Ya, kita buka firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat ke-15 mencatat seperti ini. Berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita buka lagi ayat 23-nya dikatakan di sini. Yohanes 14 ayat 23 dikatakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan mereka. Ayat
24 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yang percaya katakan amin. Ketaatan adalah tanda lahiriah yang kelihatan bahwa kita mengasihi Allah, dan upah dari ketaatan adalah kasih Tuhan yang bisa kita rasakan dan alami, yaitu hubungan intim kita dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita harus bisa mengikuti apa aja yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam dunia ini. Sekali lagi teman-teman, anak-anak muda, saya tekankan, kita harus bisa melakukan apa saja yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam dunia ini. Amin. Teman-teman semuanya, apakah arti ketaatan? Ya, kita harus tahu arti ketaatan. Kalau kita mau lihat, ketaatan itu berbicara tentang mengikuti semua aturannya, mengikuti semua perintahnya, mengikuti setiap perkataannya. Amin. Jadi apapun itu yang Dia perintahkan, yang Tuhan sampaikan kepada kita, kita harus ikuti. Karena apa? Itulah yang dinamakan dengan taat. Coba kita buka Matius 7 ayat 21. Firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ya, kita mau teriak-teriak, Tuhan, Tuhan, tolong saya. Tuhan, Tuhan, tolong bantu saya. Tuhan, Tuhan, selamatkan saya. Itu bukan berarti kita akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Itulah yang disebut akan masuk ke dalam kerajaan surga, dan disebut pengertian dalam ketaatan. Yang percaya katakan amin. Ketiga poin di atas adalah poin yang terpenting dalam membangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Saat kita sudah bisa intim dengan Tuhan, kita akan merasakan urapannya atas diri kita sendiri, atas diri semua orang-orang, dan kita bisa merasakan on fire, berapi-api setiap hari. Bahkan kita akan sering merasakan bahwa saat kita bertemu dengan orang baru, ada roh yang meledak-ledak dalam diri kita untuk memberikan kepada orang baru itu bagaimana baiknya dan berkuasanya Tuhan kepada kita. Amin. Jadi anak-anak muda, Stariot JKI ke kota, engkau yang baru menjadi youth baru, ya, baru terlahir youth yang baru kita melihat banyak anak muda yang berkumpul, banyak anak muda yang datang ke gereja kita. Ayo kita berapi-api, kita katakan semangat kita kepada Tuhan, bahwa kita merasakan ada roh yang meledak-ledak dalam diri kita untuk bisa memberitakan kebaikan kepada orang-orang yang baru, kepada orang-orang yang join kepada Stariot JKI Kota, dan kita berkata kepadanya, kuasa Tuhan yang menyelamatkanku, kuasa Tuhan yang memerdekakanku, kuasa Tuhan yang memberikanku kekuatan yang baru, kekuasaan Tuhan yang membuat aku selalu sukacita. Shalom anak-anak muda, Tuhan Yesus memberkati. Semangat Stariot JKI Kota, jaya, jaya, jaya. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus, Bapakku berdoa, Tuhan Yesus berkati, urapi setiap anak-anak muda yang mendengar firman Tuhan ini, terkhusus buat Stariot JKI Kota. Tuhan memberkati, memberikan roh sukacita, memberikan roh yang berapi-api untuk bisa menyenangkan hati Tuhan dan bertumbuh membangun hubungan intim dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.